Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Kita akan ngobrol Hmm. berbagai informasi berita. Banyak juga yang Anda sudah bicarakan, tapi banyak juga yang Anda belum bicarakan. Kita gabung ya, obrolan yang Anda obrolin dengan data-data yang kami punya. Dan seperti Mhm. biasa, dalam perbincangan ini kami akan temani saya Hirsu Benarif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan coba kita bahas ya Mas Ersu perkembangan terkini di tanah air. Ini banyak sekali sebetulnya kejadian yang peristiwa yang terjadi belakangan ini. Iya, kalau kemarin Mbak Agi ngomongin Raja Juli Antoni kan kata KPK sudah case close gitu katanya karena sudah Mhm. sudah hasil telaah dari dari tim deputi pencegahan katanya kasusnya case close. Bagaimana case close-nya itu nggak dijelaskan katanya karena itu hanya akan disampaikan kepada si pelapor. Dalam hal ini pelapornya adalah Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan. Tapi kasus Menteri Mhm. Kehutanan sendiri juga lagi banyak banyak disorot juga ya, sekarang tengah ramai disorot di luar kasus itu sendiri ya Mbak Agi. Nanti kita akan bahas soal itu. Terus apalagi tuh Mbak Agi selain ngobrolin soal itu? Mungkin kita perlu ngobrolin dua menteri ya Mas Ersu. Kalau yang satunya ini adalah follow up dari yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Ini Hmm. kok bukannya makin mereda, Hmm. sekarang malah makin-makin seperti apa ya, makin banyak yang ditelanjangi begitu. Apakah itu betul? Ini masih menjadi pertanyaan. Karena Hmm. dari apa yang diungkap oleh netizen, oleh yang kalau saya melihat eh, siapa yang membocorkan itu di tengah rai memang ada orang dalam. Ya Selain deep juga throats ya, kerabat kalau dari orang kayak dulu ya, luar. kalau kita ingat Watergate kayak deep throats gitu ya. Iya, Nah ya, iya, iya. Betul. insight Jadi ini ya. Hmm. ada yang apa akun misalnya sebuah akun kan memang katanya sekarang sedang ketat sekali di Kementerian PU. Jadi akun-akun mana saja bukan mana saja tapi semua diminta untuk mengungkap mereka memiliki akun mana saja kan tidak selalu akun itu menggunakan atas nama kita sendiri kan seringkali dengan menggunakan nama lain atau alias dan sebagainya. Jadi ada juga yang menggunakan itu, ini saling membocorkan mereka ya, sesama netizen dan saling memberikan advice gitu satu sama lain. Jadi akun itu yang diberikan kepada kementerian di tempatmu nih, ASN kan mereka. Jadi nanti bikin lagi second akun begitu yang kemudian digunakan untuk ngomong di medsos begitu. Jadi banyak IP sekali. Ya, address-nya beda dong ya kalau yang di medsos itu, karena kalau IP address-nya sama ya bisa ditelusuri kan, gampang tuh Mbak Agi. tetap saja bisa ditelusuri begitu. Jadi biasanya yang seperti itu misalnya digunakan untuk saat-saat tertentu saja dengan biasanya dengan menggunakan misalnya di rumah pakai WiFi, di tempat lain memakai ini. Karena kalau seandainya kita memakai saluran yang sama ya itu bisa terlacak gitu. Dan ini bahkan sekarang ini yang sedang disorot itu adalah seperti apa yang dikerjakan oleh Menteri PU begitu soal dia misalnya sering melakukan kunjungan pada tahun 2026 saja sudah 5 kali kunjungan itu ke ke daerah dengan menggunakan private jet. Terus juga hal-hal yang lainnya sampai yang kecil-kecil begitu Mas Ersu seperti eh, misalnya bagaimana perilaku istrinya yang suka ikut. Ini seharusnya menurut saya ini ada apa ya jubir dari Kementerian PU ataukah jubir pribadi ataukah jubir dari kementerian gitu yang memberikan klarifikasi jangan dibiarkan begitu saja karena Ya, karena ini makin kan apa, maha benar para netizen dengan segala cuitannya. Begitu jadinya sekarang ini hukumnya gitu ya Mbak Agi ya. betul Hmm. apalagi kemudian narasi itu tidak dibantah dan banyak sekali narasi ya by data yang kalau kita melihat wah bener nih hal-hal yang kayak gini apalagi yang mereka yang bersuara sepertinya tidak hanya dari pusat tapi juga dari daerah kita bahas itu nanti tapi kita bahas Raja Juli dulu deh Mas Hersu seru nih. Kenapa? Kenapa dia? Kan udah beres Iya, urusannya sama KPK. ada lagi Mas Ersu. Ini Hmm. sebetulnya eh, pertemuan atau rapat dengan Komisi 4 DPR yang membidangi Oh, kehutanan, saya tahu perkebunan itu. apa. Yang dengan Bu Titi Mhm. ya.
gimana dia? Betul, betul. Dan ini menjadi makin rame karena memang Raja Juli, seperti yang dikatakan Mas Hersu, ini bermasalah ya. Sebelumnya menerima amplop dari Bupati Kuansing Hmm, yang kemudian dikembalikan itu begitu. hmm, Dan ini ada kasus baru lagi di mana Raja Juli ini sekarang sedang melakukan umroh sejak tanggal 11 hmm, Juli yang lalu. Nah, hmm. rapatnya sendiri diselenggarakan pada tanggal 14 Juli. Oke, jadi Sebelum rapat nggak hadir ya, Mhm. berarti kan di Dia situ tidak dia. hadir. Ya, Jadi ya. hanya Rohmat Marzuki, ini wakilnya. Wakil Kalau Menteri. wakilnya ini betul lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM, Mas Ersu. Iya, iya, Orang iya, iya. Gerindra kan Punya wakilnya. ijazah ya Dan ini ya, punya ijazah asli dia ya. punya ijazah asli begitu. Hmm, Jadi yang ikut rapat adalah wakilnya, sementara Raja Juli sendiri tidak ikut. Tapi masalahnya pada rapat tersebut itu terungkap ada sebuah Permenhub atau Peraturan Menteri Kehutanan nomor 9 tahun 2026 ini hmm. yang baru saja ditandatangani sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 13 Juli. Artinya ketika Raja Juli sedang menjalankan umroh, tapi kemudian ada tanda tangan, ada penerbitan keputusan itu gitu ya. Betul, dia sedang umroh tapi dia memberikan tanda tangannya begitu. Hmm, hmm, Dan ini uniknya, ini hmm, ketahuan begitu kan ya. Jadi baru sehari sebelumnya kemudian dibawa ke dalam rapat tersebut bahwa Permenhub tersebut sudah ditandatangani dan kemudian artinya juga sudah mulai peraturan itu sudah mulai berlaku. Nah, heboh gitu suasana di persidangan karena hmm. memang seharusnya tidak demikian. Oke. Pada tanggal 20 Mei yang lalu, sebelumnya pada sidang antara Komisi 4 dengan Kementerian Kehutanan sebelumnya sudah disepakati Hmm, bahwa peraturan tersebut akan dilakukan diskusi dulu, ada kajian. Jadi ada kajian akademisnya hmm, dulu, hmm, ada FGD-nya dan itu hmm, diikuti oleh hmm, Komisi 4 begitu. Setelah hmm, kemudian hasilnya disepakati bersama hmm. atau kajian tersebut setelah dilakukan, maka dibawa ke Komisi 4 untuk didiskusikan lebih lanjut. Jika sudah ada kesepakatan, sudah disetujui, baru kemudian itu bisa Hmm. dikeluarkan Ini Permenhubnya. Karena ini ini soal double-double dong ya, berarti saya satu belum ada kesepakatan sudah ditandatangani. Yang kedua tanda tangannya siapa yang melakukan tanda tangan itu gitu karena tanda tangannya tanda tangan basah ini ya. Tapi kita tanda simak ya. tangan basah. Ya, Hmm. perdebatannya menarik untuk kalau kita simak nih Mbak Agi. Menarik ini perdebatannya. Tapi sambil karena perdebatannya panjang, mungkin kita kasih prolognya Mas Hersu, Hmm, kronologis ya, hmm, supaya teman-teman ini bisa mengikuti. hmm, Jadi secara secara kronologis ini dibuka pertama kali itu oleh Sony Dana Paramita. Ini fraksi dari PDIP begitu hmm, ya. Yang dia teliti dengan dia mempersoalkan tanda tangan pada tanggal 13 Juli 2026 tersebut. hmm, Dia mengatakan, saya tidak tahu apakah itu ditandatangani di Mekah atau di mana. hmm, Tapi saya minta menteri berdoa di Multazam hmm, karena hmm. sudah berdosa mengingkari kesepakatan Raker pada tanggal 20 Mei 2026. Hmm. Gitu Kalau di ini Multazam kata bukan Sony. berdoa, kalau itu bukan berdoa dong namanya, itu mestinya apa? Bertobat. Bertobat, iya, bukan berdoa di situ ya. Oke. Iya, dan kemudian Sony ini mengatakan bahwa hasil kesimpulan raker sebelumnya itu bahwa pembentukan 35 puspeh, ini ada 35 lokasi loh Mas Hersu, Hmm, pusat pengelolaan ekosistem hutan. hmm, Ini di situ ada persoalan apa namanya berbagai yang tentu saja berhubungan juga dengan ekonomi, hmm, berhubungan juga dengan lingkungan, berhubungan juga dengan perubahan iklim. Jadi ini sesuatu yang kompleks begitu dan harus dikaji ulang dan dilaporkan terlebih dahulu kepada Komisi 4. hmm, Begitu kesepakatannya. Dan hingga hari ini hal itu belum dilakukan. Tapi peraturan menterinya sudah terbit dan ditandatangani. Dia mengatakan seperti itu. Kita dengarkan saja deh hmm. pernyataan dari Sony tersebut. Pak Menteri berangkat dari apa, Pak? Mau izin, Pak Menteri berangkat umroh tanggal berapa? Hari Sabtu. Ini pertama pembukaannya, tolong Menteri telepon agar segera berdoa di Multazam atau Raudhah. Kenapa saya katakan begitu? Saya membaca terbit Peraturan Menteri Hutan tanggal 9 tahun 2026. Ditandatangani tanggal 13 Juli 2026. Saya nggak tahu tanda tangannya di Mekah atau di mana. Satu,
Yang kedua, kenapa harus saya minta berdoa? Pak Menteri mengingkari kesepakatan Raker ini tanggal 20 Mei 2026. Dalam Raker poin 5 disebutkan terkait dengan pembentukan 35 pusat pengelolaan ekonomi hutan itu harus dikaji ulang dan dilaporkan terlebih dahulu kepada Komisi 4. Hingga hari ini itu belum. Tapi peraturan menterinya Pak Haris sudah terbit ditandatangani. Dua dosa itu saya kira saya nggak tahu nanti akan diampuni atau enggak walaupun doa di multazam. Nah, itu tadi pernyataan dari Sony yang kemudian membuka mata anggota DPR yang lain. Kalau tidak bisa lewat itu Mas Hersу. Dan kemudian Wakil Ketua Komisi 4 Alex Indra Lukman ini lagi-lagi dari PDI PDIP. juga ini ya. Betul, dia yang memimpin jalannya Raker tersebut begitu. Kalau ketua komisinya tetap ya Mbak Titik Soeharto atau Siti Hediati Soeharto. Nah, ini dia mengatakan berdasarkan hasil kesimpulan rapat Butir 6 menyebutkan dengan jelas mengkaji kembali secara komprehensif pembentukan 35 pusat pengelolaan ekosistem hutan dan melaporkan perkembangannya kepada Komisi 4 DPR RI. Dan kesimpulan itu sudah kita sepakati, jadi harus ditaati dan dilaksanakan. Kalau Bapak nggak setuju, kan kesimpulannya juga tidak akan keluar. Tapi kalau sudah disepakati, ya tolong dilaksanakan. Begitu pernyataan dari pemimpin rapat kerja begitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini sengaja saya minta sekretariat menayangkan. Ini adalah kesimpulan rapat, keputusan rapat yang kita sepakati kedua belah pihak, Pak. Setiap palu ini mau diketok terkait kesimpulan rapat, kita minta persetujuan dulu. Jadi harus ditaati dan dilaksanakan. Kalau Bapak tidak setuju kan kesimpulannya juga tidak akan keluar. Tapi kalau sudah disepakati, ya tolong dilaksanakan. Di sini bunyinya jelas kok, mengkaji kembali dan melaporkan perkembangannya. SK itu bukan bagian dari perkembangan, itu sudah keputusan loh. Begitu ya. Nanti dijawab. Nah, pernyataan dari kedua orang ini kemudian diikuti dengan apa yang pernyataan dari Mbak Titi. Pernyataan dari Yang Mbak paling Titi. viral Mbak Titi ya memang ya, yang paling viral justru ya. Betul, karena dia tokoh ya Mas Hersу. Sekali dia ketua komisi, dia dari Gerindra, dia juga mantan istri dari Pak Pak Prabowo. Prabowo Jadi begitu dan pasti memang vokal. vokal ya, oke. Mbak Titi ini memang vokal di komisi tersebut. Nah, ini langsung saja disambar oleh Mbak Titi dengan mengatakan bahwa perbuatan Raja Juli ini ceroboh begitu. Bahkan berbuat hal yang tidak benar pun nggak bisa berkoordinasi dengan baik begitu ya. Jadi kata Mbak Titi, dia mengatakan seperti ini. Kenapa kementerian ini ceroboh sekali? Menteri pergi tanggal 11 Juli, kok bisa tanda tangani peraturan tanggal 13 Juli? Oke, Kok kalau mau bisa main kayak yang gitu? bener lah gitu ya, kira-kira sebelum Betul, waktu sebelum berangkat itu. tuh tanda tangan dulu lah gitu, walaupun resikonya tetap bikin jengkel juga DPR karena kesepakatannya nggak seperti itu gitu ya. Betul, dia mengatakan ini kan bisa menjerumuskan menterinya sendiri. Nah, kalau menjerumuskan menterinya sendiri, berarti tanda tangan ini tanda tangan basah loh ya. Ini dilakukan oleh Raja Juli ataukah orang lain, ataukah Raja Juli memerintahkan orang lain? Kan bisa berbagai kemungkinan karena dia sedang tidak berada di Indonesia. Sudah pergi sejak tanggal 11, masa tanggal 13 melakukan tanda tangan basah begitu. Nah, kemudian Mbak Titi mengatakan bahwa ini kita belum tahu apakah sudah dikaji apa belum. Jika belum ada laporan ke kita, tapi ujuk-ujuk sudah keluar permennya, janganlah mengabaikan apa yang sudah disepakati dan sudah masuk dalam kesimpulan. Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Sony tadi. Terkait dengan Permen HUT nomor 9 tahun 2026. Kenapa kementerian ini kok ceroboh sekali? Menterinya pergi tanggal 11. Kok bisa menandatangani permen tanggal 13? Tanggal 13 apa nih? Juli kan? 13 Juli kan kemarin kan tanda tangannya. Kok bisa kayak gitu? Apa yang terjadi nih gitu? Kompak gitu ya. Jangan satu bisa menjerumuskan menterinya sendiri.
Kemudian ini kan nyalain aturan. Tanda tangan di tanda tangan basah lagi. Coba deh di iniin lagi ya, gimana nih ceritanya nih. Kemudian terkait dengan hal itu juga ya, terkait pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan. Waktu tanggal 20 Mei saya memimpin rapat dengan Kementerian Kehutanan. Dalam rapat itu kita sepakat bahwa mengenai eh, pembentukan 35 pusat pengelolaan ekosistem hutan itu supaya dikaji kembali dan dilaporkan kepada Komisi 4. Ini belum nggak tahu udah dikaji apa belum dilaporkan ke kita, tapi ujuk-ujuk udah keluar permennya. Jadi ini padahal sudah masuk dalam kesimpulan. Kalau udah kesimpulan itu adalah kita sepakat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ya, kita juga datang ke sini udah eh, ya sama-sama lah kita kerja di sini ya. Jangan terus diabaikan gitu saja apa yang sudah menjadi kesepakatan. Ini coba tolong dijelaskan nih apa ceritanya kenapa bisa begini. Jadi terlihat betul kalau dari ekspresi Mbak Titi itu dia terlihat tersinggung begitu ya. Ya, oke. Karena seperti saya sendiri kalau diberlakukan seperti itu, saya ini kan nggak bodoh-bodoh amat kok saya mau dibohongi kan. Kurang lebih seperti itu Mas Herssu. Kok seperti merendahkan kapasitas orang lain gitu ya. Nah, kemudian Wamenhut Rohmat Murzaki ini lucunya lagi kalau saya melihat berlangsungnya Rohmat, persidangan, bukan Rohmat Murzaki kan Mbak namanya? Rohmat Marzuki. Oh, Rohmat Marzuki. Oh, Rohmat Marzuki. Oke. Marzuki. Disebutnya sih lebih ke Pak Marzuki ya seringnya. Oh, oke. Begitu. Iya. Nah, Rohmat Marzuki ini kemudian mengakui bahwa ini memang sudah ada kesepakatan untuk dikaji ulang dan hasilnya harus dilaporkan ke Komisi 4. Tapi dia mengatakan sudah ada diskusi kelompok terfokus atau FGD, Focus Group Discussion ya, ini biasanya yang digelar Kemenhub yang juga dihadiri anggota Komisi 4 yaitu Darori dari fraksi Gerindra. Ini maksudnya untuk membalikan ini bahwa Udah Komisi 4 persetujuan juga kok gitu ya, nggak bisa dong kan ini keputusan Iya. udah berapat, nggak bisa Nah, orang ini per ada orang. lagi Mas Herssu gongnya, ada lagi gongnya. Kemudian dia mengatakan, kami sudah jelaskan di forum itu dan sudah dipahami urgensi adanya Puspeh. Puspeh ini adalah Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan. Tapi kami akui khilaf tidak melaporkan ke Komisi 4. Untuk itu kami mohon maaf. Nah, soal penandatanganan Permenhub pada 13 Juli di saat Raja Juli sedang umroh, menurut Marzuki, karena saat itu sudah ada tanda tangan elektronik yang memungkinkan penandatanganan dari mana saja. Ya, oke. Ya, terus kemudian ini langsung disambar oleh oleh fraksi Gerindra juga begitu soal FGD tersebut. Nah, penjelasan mengenai FGD yang dihadiri Darori tadi, anggota dari fraksi Gerindra memancing TA Khalid. TA Khalid ini padahal anggota fraksi dari Gerindra juga dari Aceh. Dia meminta klarifikasi. Saya memang dapat informasi dari Pak Sekjen Kemenhub yaitu Mahfud mengenai hal itu dan saya sudah tanya ke Pak Darori yang mengikuti FGD tersebut. Karena beliau kan anggota Gerindra dan kami tak mau Gerindra mendahului. Jadi nggak sopan mendahului anggota yang lain kan dari fraksi lain. Saya bertanya atas nama siapa beliau datang ke FGD dan dijawab sebagai pensiunan kehutanan. Bukan atas nama komisi ataupun Gerindra. Makin pabaliut itu ya. Bisa seperti ini. Jadi dijawab sebagai pensiunan kehutanan bukan atas nama komisi apalagi atas nama Partai Gerindra atau fraksi Gerindra. Nah, jadi Khalid ini sempat menilai agar Menhub Raja Juli tidak menyamakan pengalaman menjadi Wamen ATR BPN. Jadi cukup lama lah nasihatnya itu bahwa di kehutanan itu tidak seperti itu, tidak sama struktur dari pusat sampai dengan ke bawah begitu Mas Herssu. Ibu Ketua, terkait dengan organisasi Puspeh atau Pusat Pengembangan Ekosistem Hutan, dari hasil raker tanggal 20 Mei, kami bersepakat untuk kemudian mengkaji ulang dan kemudian melaporkan kepada Komisi 4 DPR RI. Di forum ini kami sampaikan bahwa pernah ada
FGD yang kami lakukan di Kementerian Kehutanan, yang itu juga dihadiri oleh anggota Komisi 4, Bapak Darori bersama dengan pensiunan dari Kementerian Kehutanan. Nah, saat itu kami jelaskan dan sudah dipahami ya bahwa urgensi untuk adanya PUSPEH atau Pusat Pengembangan Ekosistem Hutan. Tapi kami menyadari kami ada kekhilafan ya. Seharusnya kami segera melaporkan itu kepada Komisi 4. Kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Ibu Pimpinan, Ketua Komisi 4. Dan itu perlu untuk nanti bisa dikaji ulang, Bu. Jadi kalau begitu Pak Adrian? Iya. Jadi Permen HUT yang kemarin ditandatangani ya nomor 9 tahun 2006 tanggal 13 Juli memang mekanisme di kami ini ada tanda tangan elektronik. Iya. Iya, oh bahasa. Izin, baik. Izin. Tapi prinsipnya begini Ibu Ketua, intinya itu bisa kita hold ya untuk kemudian ada pengkajian kembali. Jadi mohon arahan dari Pak Ketua. Ibu. Izin Pak Menteri, ini kita luruskan karena kebetulan itu disebut Pak Dori Kapolsi Gerindra. Jadi saya mendapat informasi kemarin dari Pak Sekjen terhadap, kan ada cerita ke saya bahwa saya sudah dulu Pak Dori. Saya nanya Pak Dori, ini apa? Saya dengar Bapak setuju. Enggak, saya datang atas nama mantan Kemenhub ya, pensiunan, bukan atas nama fraksi, atas nama komisi. Dan saya perlu clear, beliau Gerindra. Kami tidak mau Gerindra ini mendahului. Kita sepakat ini adalah komisi. Kita tidak bawa baju di sini. Maka Pak Dori datang ke sana. Sekali lagi, setelah Pak Sekjen sampaikan ke saya nanya Pak Dori, atas nama siapa Anda pergi? Atas nama mantan pensiunan kehutanan, bukan atas nama komisi. Dan juga bukan atas nama Gerindra. Itu satu. Yang kedua, terlepas apapun, saya pikir ini perlu yang saya sampaikan ke Pak Sekjen, tolong kita FGD-kan. Kami komisi bukan tidak setuju, tetapi bagaimana efisiensi terhadap apa yang kita lakukan. Dan Ibu Ketua dengan tegas di poin sekian menyampaikan kaji secara komprehensif. Ini mohon maaf, saya buka di sini. Pak Menteri menyampaikan, waktu saya tanyakan itu, Pak Menteri menyampaikan pengalaman beliau di waktu menjadi Wamen ATR. Mohon maaf, saya kemarin nggak bantah lagi. Beda kementerian Menteri BPN ATR dengan kehutanan. Mohon maaf, jangan di saat jadi pawang laut, bawanya golok. Di saat jadi pawang gunung, bawanya perahu. Itu salah halaman. Jadi Pak Menteri, ini mohon maaf, beda struktur organisasi kebutuhan di Kemenhub dengan BPN. Kalau BPN, nggak ada dia balai di kabupaten kota. Nggak ada balai di provinsi, dia yang ada kepala-kepala cabang, maka perlu kader kanwil. Jangan samakan mantan-mantan pengalaman di Mempan apa di Menteri ATR bawa ke Kemenhub. Salah alamat itu Pak. Jujur, kalau pertimbangan itu sekali lagi ini saya atas nama anggota, kalau pertimbangan lahirnya Korpe untuk disamakan dengan Menteri ATR, saya tidak setuju. Terima kasih. Nah, kemudian dia juga menjelaskan soal middle management apa dan sebagainya. Tapi yang jelas tadi Marzuki juga di apa namanya akhirnya kena ke diri sendiri karena alasan bahwa tanda tangan itu secara elektronik itu sama sekali tidak benar. Mbak Titi kan memperlihatkan loh, ini tanda tangannya ini basah loh, bukan elektronik. Baru kemudian dia sadar bahwa tanda tangannya itu basah, bukan tanda tangan elektronik yang bisa dilakukan di mana saja. Jadi apa ini istilahnya kalau forwarded gitu ya, tanda tangan lebih awal gitu ya sebelum dia berangkat dong kesimpulannya ya gitu ya Mbak Agi? Bisa jadi, itu kan masih belum clear nih Mas Hersu. Jadi siapa yang menandatangani? Apakah ditandatangani di awal tapi tanggalnya tanggal 13? Ataukah ditandatangani
ada pihak lain. Tapi kan Mm-mm. itu artinya pemalsuan, tidak mungkin juga sampai seperti itu. Ataukah mungkin? Kita nggak tahu ya, karena ini sepertinya Kementerian Kehutanan seperti menggampangkan sesuatu begitu. Mm-mm. Jadi eh, oh ya, tadi Khalid itu juga mengatakan bahwa terkait masalah SDM untuk Puspeh tersebut juga tidak merekrut baru, tetapi hanya merotasi pegawai dari Kemenhub. Mas Mm-mm. Hirsu bisa melihat ya, kalau saya melihat ini sebagai salah satu memang peraturan yang demikian, ataukah ini berupa bentuk sindiran? Karena pada proyek Volu, ini soal Ah, iya, perubahan iya, iya. iklim yang Mm, lalu, mm, ini kan merekrut orang-orang baru dan kemudian mm. memasukkan 11, sedikitnya 11 orang dari PSI yang digaji puluhan juta, 25 juta, 20 juta, bahkan pokoknya gajinya ada yang suami istri juga begitu ya, Kenapa? masing-masing Kalau digaji yang ini 25 gajinya juta. nggak segede itu ya? Yang Kalau Puspeh. kalau yang Hmm. ini SDM-nya diambil dari orang kehutanan sendiri. Itu Oke. diingatkan makanya oleh tadi dari Gerindra mengatakan bahwa SDM tidak merekrut baru, tapi hanya merotasi pegawai dari Kemenhub. Hmm. Kantor juga tidak ada pengadaan baru, jadi nggak ada duit baru nanti yang akan dialokasikan ke situ. Tapi memanfaatkan aset-aset kantor yang sudah ada di daerah. Itu diingatkan betul. Ini berupa, kalau saya melihat ini peringatan ya kepada Raja Juli yang sebelumnya eh, em, eh, itu tadi merekrut pegawai baru yang bahkan di antara mereka ini tidak ada kalau kita lihat yang kompetensinya pada masalah perubahan iklim, masalah hutan, apa dan sebagainya. Dan tidak ada background di situ, tidak ada pengalaman di situ juga. Tapi iya itu tadilah KKN ya, KKN dan yang diambil adalah orang-orang dari PSI. Kalau sudah dihadang dengan ketentuan seperti ini ya tentunya dia seharusnya tidak lagi melakukan KKN itu di dalam program atau proyek-proyek kehutanan. Yes. Oke. Rame ya. Tapi ini bukan hanya antara DPR dengan Menteri Kehutanan, tapi antara fraksi Gerindra dengan orang Gerindra sendiri gitu. Yang satunya ada yang jadi anggota DPR, tapi yang satunya pensiunan, tapi ada juga yang DPR, yang lain DPR tapi bukan pensiunan dari kehutanan gitu ya. Tadi mesti kalau ada Betul, dan tetangga. yang pensiunan sendiri juga mengakui saya tidak mewakili Gerindra, saya tidak mewakili Hmm. fraksi, saya tidak mewakili komisi begitu, hanya mewakili dirinya sendiri. Ya, kalau saya sih melihatnya wajar ya sebagai orang yang berkarir di kehutanan sudah pensiun, ingin melihat Tapi ada program baru, eh, ya wajar dia untuk tapi hadir di kan situ pertanyaannya dia mendengarkan. sendiri sebagai anggota Komisi 4 kan dia tahu dong ada kesepakatan antara Menteri Kehutanan dengan DPR. Betul. Mestinya kan seperti itu Mhm. ya. Hmm. Betul, mungkin dia tidak menduga Mas Hersu bahwa kemudian Permenhub-nya sudah langsung keluar. Oke. Dan ini yang menjadi pertanyaan, kenapa Permenhub itu sebelum dilaporkan, sebelum diteliti oleh para anggota Komisi 4 begitu ya, untuk dilihat sudah betul atau belum sesuai dengan rencana, sesuai dengan tujuan dan target, kok tiba-tiba sudah diundangkan. Jadi akhirnya kesepakatan terakhir ini di hold Mas Hersu. Jadi setelah perdebatan sengit itu akhirnya menyimpulkan pelaksanaan Permenhub nomor 9 tahun 2026 tersebut harus dilakukan koordinasi atas kajian itu. Kajian itu kemudian harus dipaparkan dulu, setelah diterima, disetujui baru nanti akan bisa dilaksanakan begitu. Oke. Ini clear ya yang kasusnya Raja Juli yang baru ini. Jadi patah tumbuh hilang berganti ini beberapa kasusnya. Kita pindah ke topik berikutnya ya Mbak Agi ya. Balik lagi yang topik favorit karena sudah 2 kali diomongin, sekarang ngomongin yang ketiga kali ya Pak Menteri Iya, PU Dodi ya. Hanggodo. Dodi Betul. Hanggodo. Tapi saya kira penting ya sebelum kita omongin mesti ada segera klarifikasi lah ya yang begini-begini ini Iya. karena dampaknya kan ini bukan hanya kepada Pak Menteri sendiri tapi juga nambah persoalan dari pemerintahnya Prabowo. Banyak sekali kan sekarang ini kalau kita lihat belakangan terutama konflik antara polisi dengan kejaksaan dan sebagainya itu waduh bikin orang makin bingung dengan pemerintahan ini. Nah, kalau ditambah hal yang seperti ini kan tambah parah lagi nih. Betul. Jadi sebetulnya misalnya ya Mas Heru soal keponakan. Soal keponakan Aisyah Zakiyah yang kemarin kita juga sempat kontenkan itu rame sekali ya, diduga dia adalah keponakan. Kemudian Pak Menteri ini membuat sayembara. Coba buktikan kalau seandainya dia keponakan saya akan umrohkan si yang berhasil membuktikan itu sekeluarga.
Bagaimana Pak? Apa mutasi? Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya? Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Nah, ini Pak yang komisaris jadi ini Pak, apa Pak? Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lumroh. Keluarga lu semua. Itu bukan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan. Ya, lu pikir sendiri dah. Oke. Itu hadiahnya itu. Jadi Itu artinya ini bukan gitu ya menurut beliau ya. menurut beliau bukan begitu Hmm. sampai sejauh ini. Hmm. Terus kemudian apakah mutasi itu dilakukan setelah ketahuan adanya daftar nama delegasi yang akan pergi ke Amerika, kemudian di situ Hmm. tercantum nama istri dan anaknya, Hmm. anak perempuannya, dia Kan batal mengatakan itu juga ya. tidak begitu Hmm. dan batal dan itu Hmm. akhirnya batal. Tapi memang itu Mas Ersu, kalau kunjungan biasanya ya kunjungan untuk negara begitu ya, bukan yang bersifat ini kan pertemuan KTT tingkat Hmm. tinggi Hmm. untuk menteri dan ini tentang Biasanya dulu disebut perkotaan, apa ya? tentang SOM ya, urban. disebutnya senior official meeting gitu biasanya disebutnya Iya, ya. betul. Untuk Hmm. tingkat menteri begitu, senior official meeting biasanya Hmm. Hmm. disebutnya. Dan ini PBB. Biasanya mereka, setahu saya ya, kita sebagai wartawan juga kita paham soal ini, tidak memfasilitasi untuk keluarga. Nah, yang difasilitasi keluarga biasanya hal-hal yang lain begitu, yang memang kunjungan, bahkan kunjungan kalau saya tidak tahu kalau sekarang mungkin efisiensi, tapi apakah efisiensi itu tetap dilaksanakan? Tapi kalau sebelumnya itu kepala negara pergi dan kemudian ibu negara dan menterinya juga boleh membawa istri, begitu kan? Seringkali seperti itu, Mas Hersu, kunjungan-kunjungan kenegaraan. Tapi kalau ini kan dalam rangka yang lebih teknis ya, ini untuk ke PBB begitu, Ya. yang Oke. setahu Kan saya sejauh ya kan Pak Dudi itu nggak jadi berangkat kan akhirnya ke Amerika itu itu ya. akhirnya. Tapi pertanyaannya yang dimutasi, yang dikabarkan dimutasi karena dampak bocornya surat perjalanan dinas itu gimana Kak perkembangannya itu Mbak? Sampai sekarang tidak ada jawaban ya. Klarifikasi apakah betul Nggak ada orang-orang lomba lagi, tersebut, yang lomba tunjukin siapa yang di ini nggak ada gitu. siapa yang berhasil menunjukkan bahwa mereka dimutasi begitu ya. 8 orang itu tidak tidak ada klarifikasi juga. Ya betul mereka dimutasi kemana, ke Papua Barat, ke Maluku Utara, tidak ada pernyataan itu. Tapi memang keluar daftar, Mas Hersu. Keluar daftar ada sampai ratusan, banyak sekali yang selama menteri ini menjabat sepertinya masih dilakukan sejak tahun 2025 ya. Jadi tidak ada bukan kaitannya khusus dengan yang perjalanan ke Amerika ini, ke New York ini bukan ya? Betul, betul. Dan tuduhannya adalah memasukkan orang-orangnya sendiri pada jabatan-jabatan tersebut. Juga termasuk ada jabatan dirjen yang dijabat oleh militer, pensiunan militer ya. Dan itu juga menuai protes karena biasanya kalau dirjen itu adalah pejabat karir intern di Dan ini Kementerian PU kementerian itu teknis sendiri. ini loh ya, jangan lupa gitu. Betul. Ini kementerian teknis dengan anggaran tinggi, APBN termasuk yang salah satu yang besar. Nah, yang sekarang ini terakhir ini kayaknya oleh ASN dari Kementerian PU itu sendiri, data-data ini di-spill itu diicrit-icrit gitu loh Mas Ersu, sedikit demi sedikit gitu ya, Ya, supaya dicicil. dicicil, Ya. supaya kayak kredit gitu, supaya setiap hari selalu ada perkembangan baru, data baru. Kalau saya sih melihat, jadi seperti di-maintain supaya ini selalu viral, kesannya seperti itu. Tapi ya taktik ini menarik juga karena setiap kali data itu dikeluarkan itu menimbulkan pertanyaan besar dan orang yang membacanya terkaget-kaget gitu ya. Seperti misalnya salah satu, tapi ini dengan disertai data ya. Saya heran ini bisa aja mereka mengumpulkan data ini. Misalnya tentang kepergian atau kunjungan Dodi Hanggodo ke daerah yang beberapa kali, yang ini di Tangarai yang sudah diketahui pada tahun 2026 saja sudah 5 kali kunjungan ke daerah itu dengan menggunakan private jet begitu. Dan di sini juga disertakan video-videonya, tidak hanya sekedar foto, tapi video-videonya. Seperti misalnya kunjungan pada tanggal 6 Februari 2026 itu mendarat di Bandar Udara Rembele.
Itu mohon maaf kalau seandainya saya salah mengucapkan ya, itu Bandar Udara Rembele ini di Aceh ya. Ini dengan nih ada gambarnya, ada Oh, Menteri Dodi ini turun dari pesawat, pesawatnya mendarat, kemudian turun disambut dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2026 ini Bandar Udara Maliku Saleh juga menggunakan hmm. Ini juga di private Aceh juga jet ini kalau gitu. Maliku Saleh ya. Kalau Rembele tadi saya juga Betul. baru dengar ini, udah lama sih nggak Baru ke Aceh dengar Rembele saya. ya. Iya, Hmm. iya Hmm. betul. Terus kemudian ini pada tanggal 9 Maret 2026 ini ada di Bandar Udara Rembele juga. Ini rupanya ada di Pemkap Bener Meriah, Mas Erso, Bener Meriah. Oh, di bener ya. Iya. Oke. Hmm. Mhm. Hmm. Dan ini tadi dari Rembele ini dari ke Rembele lagi rupanya banyak ada proyek ya, Ya proyek karena yang banyak saya rasa sih kan ke situ untuk kaitannya meninjau dengan proyeknya. ya bencana kemarin tuh ya Mbak Agi ya Dengan kaitannya. bencana saya Hmm. rasa berkaitan Hmm. dengan itu. Dan kemudian pada tanggal 25 Mei 2026 ini ke Bandar Udara Singkawang begitu. Ini yang viral ya, ini yang viral banget saya rasa, yang dia disambut dengan gubernur setempat begitu dan kemudian menolak berjabat tangan dengan apa namanya staf atau karyawan PU setempat begitu ya. Hmm. Ini rame banget videonya. Dan kemudian juga ada yang tanggal 8 Juli 2026 ini ke Bandar Udara Rembele lagi begitu. Hmm. Jadi dan ini tidak selalu Mas Hersu source-nya itu dari bandara itu sendiri karena kan bandara itu juga memiliki IG kan kalau Hmm. sekarang walaupun bandara besar, bandara kecil biasanya mereka memiliki akun Instagram atau medsos sendiri yang kemudian Mengunggah kunjungan-kunjungan mengunggah. para pejabat di situ ya. Betul. Hmm. Mm-mm. Dan itu yang kemudian ditangkap oleh netizen. Nah, Hmm. kalau saya melihat di sini, ini tidak selalu dari IG apa namanya akun-akun yang resmi. Hmm. Bahkan yang terakhir ini kalau saya lihat dari IG akun private nih ya, Irfan Zisma namanya. Jadi artinya ini memang netizen ini ngulik betul ya kapan saja ini Pak Menteri menggunakan private jet tersebut dan yang menariknya kemudian dihitung-hitunglah oleh netizen begitu kalau menggunakan private jet ini kira-kira habis berapa apa dan sebagainya begitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi perbincangan seru kalau di medsos. Saya tidak tahu apakah hitungan tersebut benar atau tidak begitu ya. Tapi yang jelas seperti sewaktu.com misalnya, ini salah satu media yang dia menyebut bahwa private jet yang digunakan menteri, disebut menteri sombong ya, terregister pesawat PK CCA adalah pesawat jenis Cessna model Oh, yes. 700, Oke. ya, citation longitude, berarti model bodi panjang mungkin ya. Dan pesawat ini masuk dalam kategori private jet atau jet pribadi atau jet bisnis. Biaya sekali jalan atau one way flight menggunakan private jet kelas super mid size seperti Cessna Citation Longitude berkisar antara 150 juta hingga lebih dari 1 miliar lebih. Kalau 150 sih kayaknya terlalu murah Mbak Agi. Saya sedikit tahu lah kalau soal private jet begini. Ya, walaupun cuma numpang gitu, saya sangat sering ya dulu tidak Tetap sekarang. tahu ya. Ya, ya. Sangat Iya. tahu berapa tarifnya zaman dulu saja itu berapa ratus juta sekali perjalanan. Jadi 1 miliar mungkin itu untuk jarak-jarak yang sangat panjang. Tapi kalau 150 juta kayaknya itu Terlalu murah ya. terlalu murah. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan. Iya, biasanya kalau setahu saya yang harga masih puluhan juta itu helikopter. Itu pun zaman dulu ya. Waktu saya masih meliput itu sudah lama begitu. Jadi ini selain soal Pak Menteri yang sering kunjungan ke daerah gitu ya. Ya kalau lebih dari 2 kali itu bisa dikatakan sering lah ya. Ini menggunakan private jet gitu. Ini yang mungkin dipertanyakan soal efisiensinya. Efisiensi Kalau dan saya melihatnya urgensinya sih kalau saya lihat ya. dan Selama itu iya, memang ada kaitan dengan betul. urgensi, mungkin karena hal-hal yang bersifat efisiensi bisa diabaikan. Tapi dalam situasi sekarang kan memang ada kombinasi itu karena presiden sendiri nyatakan selalu efisiensi. Tapi Pak Prabowo udah lama ya nggak pergi ke luar negeri juga ya.
Oke, lanjut. Ganti Ya, menterinya sekarang gitu. Mas Hersu kayak nggak tahu aja, Mas Hersu pura-pura nggak tahu nih teman-teman Mm. tentang situasi keuangan Iya, oke, negara lanjut. kita. Ya, Mm. ya Mm. kita lanjut lagi. Selain itu adalah yang menarik juga ini adalah soal misalnya ini sebetulnya banyak ya yang di-spill oleh netizen. Tapi ini salah satu yang menurut saya ini soal efisiensi juga atau pemborosan kalau seandainya ini benar. Karena ini masih cerita yang ada di medsos yang diungkap begitu. Jadi ini ada akun Mas Hersu yang mengungkap, kan saling bercerita nih di medsos. Ada yang mengungkap seperti ini. Ya, ibu itu kan dampingin bapak dinas ke Manado, sampai kerepotan pegawai yang di Manado. Dia mau naik gunung, tapi dia nggak mau capek, dia minta helikopter. Yang Hmm. penting foto di gunung cekrek, selesai. Tapi ya ampun, kelimpungan nyari helikopter. Oh, susah ya di Gitu. Manado rupanya cari helikopter ya. Mungkin ya, Hmm. biasanya kalau di daerah dekat-dekat pertambangan, Hmm. daerah-daerah yang Hmm. ada apa namanya hutan sawit gitu sih lebih mudah ya Mas Hmm. Hersu. Tapi kalau dadakan ya susah juga kan. Hmm. Nah, ada lagi yang mengatakan ini soal sendok, nggak usah deh. Ini Terlalu receh banget gitu ya urusan sampai kayak receh gitu-gitu. dan kriwil banget Iya, begitu iya, ya, iya. Kak. Hmm. Dan Oke. masih banyak lagi soal Pak Dodi yang tidak mau disalami. Saya rasa coba Pak Dodi di speak up deh. Itu Hmm. tidak mau disalami karena apa? Karena mungkin Hmm. alah bro, lu kan kita kan sama-sama orang PU udah nggak usah pakai salam-salaman sama Bu Basa-basi Gubernur amat aja. sih kan gitu ya. Misalnya begitu, nggak usah Iya. resmi-resmi amat loh, misalnya kayak gitu kan dia setidaknya menanggapi karena ini sudah menjadi isu nasional, Mas Hersu, Hmm. terutama yang berhubungan dengan uang itu tadi sampai ratusan juta, bahkan Ya, ada ya. yang menduga sampai segitu dan berkali-kali. Itu menurut saya sih seharusnya ditanggapi ya. Yes, ya itu eranya media sosial sekarang dan saya kira persoalan transparansi itu juga penting buat pemerintah. Ya Mhm. mungkin pemerintah anggap ini terlalu relevan banget sih, receh banget, relevan banget. Tapi realitasnya seperti itu dan dalam politik ini kan bagaimanapun jabatan menteri itu kan jabatan politik. Persepsi itu Iya. yang jauh lebih Mhm. lebih penting sebenarnya juga yang harus ya kalau tidak ada yang tepat harusnya diluruskan gitu. Oke. Betul, karena Pak Dodi ini beda dengan Pak Basuki ya. Pak Basuki kan dia orang dalam, dia eh, berdasarkan meritokrasi lah kalau kita lihat Nah, itu dia. Itu ya, hal yang ya, begitu itu juga bisa menimbulkan persoalan juga di dalam ya karena betul. banyak orang merasa kenapa sih mesti lu memang kayak kita di dalam kekurangan orang aja kan begitu. Tapi sekali lagi menteri itu adalah jabatan politis gitu. Walaupun jabatan Mhm. politis memang harusnya juga tetap orang yang punya kapasitas lah dalam soal itu gitu supaya nggak Oke. terlalu Mhm. jauh. Oke. Kita lanjutin obrolan di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersu Beno Arif. Saya Gibeta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.